Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada hari ini sekalian dari acara pelepasan kita akan melaunchingkan buku dari siswa-siswi kelas 6 kita dari kelas 6A, B, C, D, dan F. Ini adalah sebuah buku kumpulan dari siswa-siswi, merupakan surat yang mereka buat selama mereka belajar pada masa pandemi. Buku ini merupakan buku antologi yang berjudul Kerinduan di Pangkuan Pandemi. Kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sekapur sirih pada launching buku kita pada hari ini. Terima kasih. Boleh saya kesini Pak, biar kalau saya difoto utuh. Iya, jadi ini Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, hadirin Ibu Bapak Guru. Kalau biasanya saya melonceng di sekolahan orang, saya tanda tangani, kemudian saya serahkan ke kepala sekolahnya. Hari ini rasanya saya melonceng, saya serahkan ke kepala sekolahnya, ya saya sendiri jadinya. Ya, jadi ini adalah buku yang memang saya adalah penggerak literasi, khususnya menulis, melatih anak-anak menulis. Sudah ada beberapa sekolah yang saya bantu murid-muridnya untuk menerbitkan karyanya, ya. Dalam komunitas saya, memang saya adalah pendiri komunitas gerakan Ayo Menulis. Sudah ada beberapa sekolah SD, beberapa sekolah SMP yang sudah menerbitkan bukunya, termasuk salah satu di SDN 007 Sungai Pinang. Alhamdulillah, ya, jadi pecah juga telurnya rasanya. Kok saya ini melonceng di SD orang lain, melonceng di SMP orang lain, sekolah sendiri belum. Alhamdulillah sekolah sendiri juga SDN 007. Jadi ini Ibu Lia dan Dewan Guru, Pak Solikin, Ketua Komite, dan anak-anakku semua penulisnya. Ini penulisnya adalah semua anak-anak kelas 6 yang lulus tahun ini. Jadi saya sebagai pendiri Gerakan Ayo Menulis, Ketua Gerakan Ayo Menulis, hari ini melonceng, ya, melonceng terbitnya buku yang berjudul Kerinduan di Pangkuan Pandemi, karya siswa-siswi kelas 6 SDN 007 Sungai Pinang yang berjumlah kurang lebih 180 siswa. Tepuk tangan untuk keberhasilan anak-anak kita semua, siswa-siswi SDN 007 Sungai Pinang. Dan ini tidak lepas dari peran gurunya, guru-guru kelas 6 yang luar biasa membimbing murid-muridnya sehingga menghasilkan buku Kerinduan di Pangkuan Pandemi. Sekali lagi anak-anakku, tepuk tangan untuk ibu bapak guru kalian. Iya, iya. Jadi ini nanti adik-adik kelasnya, orang tua murid, tahun depan kita akan ada seperti ini lagi. Ketika pelepasan akan ada lonceng, kita jadikan tradisi di SDN 007 Sungai Pinang. Bapak Ibu, baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka lonceng buku Kerinduan di Pangkuan Pandemi karya siswa-siswi SDN 007 Sungai Pinang hari ini dinyatakan. Hore, lonceng! Tepuk tangannya mana? Ya, saya tanda tangani dulu, ya. Biasanya saya serahkan ke kepala sekolah. Tidak mungkin kan saya serahkan ke diri saya sendiri. Maka saya serahkan kepada Bapak Ketua Komite. Sini Pak, lihat sini Pak. Punya lagi bukunya. Iya, dibagi ke anak-anak, kita pegang. Iya. Mejanya tolong diturunkan. Ya. Yang beli, ya.
pegang baru foto bersama ditunjukkan. Oke, ada dulu ya teman. Sudah dapat buku. Ya, Pancasila abadi. Abadi. NKRI. Harga mati. Bodoh. ditata dulu supaya ini mau foto untuk kenang-kenangan supaya bagus. Ya. 2, 3. Angkat tinggi. Iya. Ekspresi bahagia. Ekspresi bahagia. Angkat balik. 1, 2, 3. SD nomor 7, smart, santun, mandiri, antusias, rajin, tangguh. Yes! Tepuk tangannya mana? Terima kasih. Ya. Silakan kembali, Ya, kembali ke tempat. Acara kita lanjutkan. Penyerahan medali siswa-siswi berprestasi dari kelas 1 hingga kelas 6 tahun ajaran 2021-2022. Penghitungan nilai ini diambil dari kelas 1 hingga kelas 6. Siapa yang terbanyak, yang tertinggi menyandang sebagai juara. Silakan Ibu Bulan. Penyerahan medali siswa berprestasi. Kita mulai dari kelas 1 atas nama Ananda Anissa Putri Mutiara, putri dari Ibu Suryani, meraih juara 1 lomba menyanyi lagu Ramadan tingkat Kota Samarinda tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Yayasan Yakin. Kepada Ananda dipersilahkan naik ke atas panggung. Silakan. Ada orang tuanya? Silakan Ibu. Ya. Belum. Lihat bobo sekali lagi. Ananda Alifah Hasana, putri dari Bapak Erik Harudin dan Ibu Eka Mailinda, Langsung saja saya. meraih juara 2 bantalan pemula putri olahraga panahan sekota Samarinda tahun 2022. Ya, lihat sini. Selanjutnya, siswa berprestasi dari kelas 2 atas nama Arsanti Tiara Fahira, putri dari Bapak Arianto dan Ibu Arbania, meraih juara 1 lomba menari FLS 2N tahun 2022. Ari Babai. Selanjutnya, Ananda Muhammad Dia Fakhri, putra dari Bapak Sudirman dan Ibu Nelly Safitri, meraih juara 1 turnamen badminton Al-Azhar Cup 2021. Tepuk tangannya mana? Ya, luar biasa. Ini bibit kita untuk KWSN nanti. Selanjutnya, siswa berprestasi dari kelas 3 atas nama Ananda Siti Zahra Humaira, putri dari Bapak Agus Haryadi dan Ibu Dini Anissa, meraih juara 1 lomba menari FLS 2N tahun 2022. Selanjutnya, Ananda Aira Putri Pratama, putri dari Bapak Ismail dan Ibu Nurul Aini, meraih juara 3 lomba menyanyi lagu Ramadan tingkat Kota Samarinda tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Yayasan Yakin. Selanjutnya,
Siswa berprestasi dari kelas 4 atas nama Naisila Kelin Tampu Bolon, putri dari Bapak Ramosdo Halomuan Desnanto Tampu Bolon, dan Ibu Lady Esther Melisa Sinaga meraih juara 1 FLS 2N Lomba Menari tahun 2022. Selanjutnya Muhammad Asfa Soli, putra dari Bapak Solikin dan Ibu Siti Mudawama, meraih juara 1 tilawah golongan anak-anak tingkat kecamatan tahun 2022. Selanjutnya, siswa berprestasi dari kelas 5 atas nama Ananda Divani Aulia Afwa, putri dari Bapak Sargianto dan Ibu Triwinarsi, meraih juara 1 FLS 2N Lomba Kriya Anyam tingkat Kecamatan Sungai Pinang tahun 2022. Selanjutnya, Ananda Ciko Fernando Ritan, putra dari Bapak M. Yusuf Effendi Ritan dan Ibu Lisa Mayasari, meraih juara 2 FLS 2N Lomba Pantomim tingkat Kecamatan Sungai Pinang tahun 2022. Selanjutnya, Ananda Berwin A. De Leon Archard, putra dari Bapak M. Prayogi dan Ibu Evi Agustina, meraih juara 2 FLS 2N Lomba Pantomim tingkat Kecamatan Sungai Pinang tahun 2022. Selanjutnya, Ananda Regina, putri dari Ibu Yuliana, meraih juara 1 FLS 2N Lomba Gambar Bercerita tingkat Kecamatan tahun 2022. Selanjutnya, Ananda Elresia Vini Arisila, putri dari Bapak Widianata dan Ibu Novia, meraih juara 1 Lomba Fashion Show golongan anak-anak Kota Samarinda yang diselenggarakan oleh Festival Mahakam tahun 2021. Selanjutnya, siswa berprestasi dari kelas 6 atas nama Ananda Kirana Maheswari, putri dari Bapak Lukman Hariwindu Widodo dan Ibu Dwi Listiani, meraih juara 1 FLS 2N Lomba Menyanyi Tunggal tingkat Kecamatan Sungai Pinang. Selanjutnya, Ananda Aulia Gani Raina Katima, putri dari Bapak Budi Suprayitno dan Ibu Titik Sulianti, meraih juara 1 Harapan Lomba Menari tingkat Kota Samarinda yang diselenggarakan oleh Festival Mahakam. Ayo senyum. Senyum Ibu Titik. Susah senyumnya itu. Selanjutnya, Reldi Mardan, putra dari Bapak Mari dan Ibu Yuni Purwati, meraih juara 1 FLS 2N Lomba Seni Tari tingkat Kecamatan dan Kota Samarinda. Ahmad Arfani Arianto, putra dari Bapak Tantri Arianto dan Ibu Yeni Fitriani, meraih juara 1 Karate Usia Dini Putra 30 kg tahun 2018 dan juara 1 kejuaraan Liga Pelajar se-Kalimantan Timur tahun 2019. Nur Putri Ramadhani, putri dari Bapak Anggun Fahrizal dan Ibu Fitri Handayani, meraih juara pentas PAI di SDN 004 Sungai Pinang tahun 2019.
Aisyah Zahira Putra, putri dari Bapak Arafat Taslim dan Ibu Winda Anggraini, meraih juara 3 FLS 2N Lomba Menyanyi Tunggal tingkat kecamatan tahun 2020. Aisyah Fitri Ramadhani, putri dari Bapak Adi Supian dan Ibu Normayanti, meraih juara 2 kategori POOM SAE Prakadet di kejuaraan Open Turnamen 2019. Pramestining Jingga Iwaken, putri dari Bapak Iwan Setiabudi dan Ibu Niken Novianti, meraih juara 1 lomba seni suara kategori anak tingkat kecamatan Sungai Pinang tahun 2019. Rifki Trilian Ramadan, putra dari Bapak Rulianto dan Ibu Aji Triwayuni, meraih juara 1 FLS 2N Lomba Seni Tari tingkat Kecamatan Sungai Pinang dan tingkat Kota Samarinda tahun 2021. Andreas Alves Doni Buton, putra dari Bapak Yohanes Buton dan Ibu Titi Karyawati, meraih juara 2 seni suara kategori anak-anak pada Pesta Paduan Suara tahun 2020. Ahmad Fahri, putra dari Bapak Salehudin dan Ibu Mulyani, meraih juara 1 FLS 2N Lomba Seni Tari tingkat Kecamatan Sungai Pinang dan Kota Samarinda tahun 2021. Raul Orlando Imang, putra dari Bapak Samuel dan Ibu Marviola Lukas, meraih juara 1 seni suara solo kategori pelajar sekota Samarinda tahun 2019. Roger Orlando Imang, putra dari Bapak Samuel dan Ibu Marviola Lukas, meraih juara 2 seni suara solo kategori pelajar sekota Samarinda tahun 2019. Rehan Rizky Riyadi, putra dari Bapak Agus Haryadi dan Ibu Dini Anissa, meraih juara 1 FLS 2N Lomba Seni Tari tingkat Kecamatan dan Kota Samarinda tahun 2021 dan Olimpiade Matematika sekecamatan Sungai Pinang tahun 2020. Aprilio Zainuri, putra dari Bapak Imron Zainuri dan Ibu Nurahmini, meraih juara 1 FLS 2N Olimpiade IPA sekecamatan Sungai Pinang tahun 2020. Sini. Ya. Muhammad Dino Oktavian, putra dari Bapak Muflizar dan Ibu Rati Pratiwi, meraih juara 2 FLS 2N Lomba Pantomim sekecamatan Sungai Pinang tahun 2021. Asifa Oktavia, putri dari Bapak Bambang Setiawan dan Ibu Sani Puspadewi, meraih juara 2 FLS 2N Lomba Pantomim sekecamatan Sungai Pinang tahun 2021. Grace Alicia Putri, putri dari Bapak Endan Minang dan Ibu Surya Evelyn, meraih juara harapan 1 Lomba Seni Tari Kota Samarinda. Keisha Puji Anggraini, putri dari Bapak Pujiono dan Ibu Siti Nur Anissa, meraih juara harapan 1 Lomba Seni Tari Kota Samarinda. Yeselin Ozora Tampu Bolon, putri dari Bapak Ramos Dohalomuan Desnanto Tampu Bolon dan Ibu Lady Esther Melisa Sinaga,
meraih juara 1 FLS 2N Lomba Seni Tari tingkat kecamatan dan kota tahun 2021. Feby Valencia Suwaryo, putri dari Bapak Tony Suwaryo dan Ibu Yulianti, meraih juara 1 Lomba Pencak Silat tingkat kecamatan di Gedung Folder Air Hitam tahun 2022. Pencak silat. Muhammad Andri Pratama, putra dari Bapak Asriadi dan Ibu Jumriani, meraih prestasi terbaik bulu tangkis dalam event kejuaraan di Balikpapan Juni 2022. Juara bulu tangkis. Bahtiar Miftahul Falah, putra dari Bapak Yus Yudianto dan Ibu Herlina Sofia, meraih juara 1 FLS 2N Lomba Kriya Anyam tingkat Kecamatan Sungai Pinang dan tingkat Kota Samarinda tahun 2021. Berikutnya, Aura Azahra Pratama dari kelas 2A meraih juara 3 pada lomba FLS 2N tingkat kecamatan 2021-2022, putri dari Hendra Pratama Putra dan Ibu Anik Rahmayanti. Selanjutnya, Muhammad Ade Rendra Oktadinata, putra dari Ibu Indah Purnamasari, meraih juara 1 pencaksilat KOSN tahun 2021-2022. Cek, ya. Ya, selanjutnya Ya. Yang dua. Ini. Selanjutnya, Atika Aulia, putri dari Ibu Rusminten, meraih juara 1 pencaksilat KOSN 2021-2022. Tingkat kecamatan. Kita doakan semoga tingkat kota juga SD 07 mewakili nanti ya, insya Allah. Ya. Foto sama Bang Ami. Baik, selanjutnya. Baik, terima kasih. Foto. Pegang ini medali kali. Ya, dapat medali semua. Satu, dua, tiga. Oke. Tari Semapur oleh ekstrakurikuler pramuka dari siswa dan siswi kelas 4. Kamera Besti, mantap. Salah kamera makanya dari apa itu kameramen mana tadi? Apa itu? Mario. Oh, mantap, luar biasa buat kameramen Mario. Pasti sama omnya enggak lihat kan? Sampai omnya mata satu itu.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they find Baik, demikian tadi penampilan tari Semapur di bawah asuhan Bapak Rahmat Ilahi. Bapak dan Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah penyerahan cenderamata atau kenang-kenangan kepada yang Bapak panggil. Silakan dan sepentas. Yang pertama kepada Ibu Dino Asmiati, kemudian Pak Walid, guru kelas 6, Ibu Maria, Ibu Galuh, Ibu Titi, Ibu Lia, ya, Ibu Suratni, siswa-siswi kelas 6 tahun ajaran 2021-2022. Sesuai anu Bu kelasnya Bu ya. Ya, 6A. Kepada kepala sekolah dulu, kepala sekolahnya dulu ya, Ibu. Ibu sedang di tengah ya. Ya baik. Cek 1 2 3. Mungkin kepada ketua paguyuban masing-masing. Ya, silakan. Ya. Kepada Ibu kepala sekolah. Tidak seberapa. Iya. Harganya juga tidak seberapa. Iya. Jangan dilihat wujudnya, namun perasaan dan tujuan yang perlu. Ya. Nanti Bu Sofi, fotonya nanti dulu. Ya, nanti silakan. Ini. Ya. Kepada Ibu Wali kelas 6A, Ibu Lia Rizky Amelia. Ya, salaman. Ya. Fotonya nanti jangan duduk turun dulu. Lihat foto, Ya, selanjutnya kepada Wali kelas 6B, Ibu Titi. Iya. Ya, salamannya lihat foto. Ya. Ya. Lihat foto. Selanjutnya Ya. Wali kelas 6C. Iya, ya. Ya, lihat foto ya. Oke, mantap. Selanjutnya kepada kelas 6B, Bapak Mus Adi Walid. Itu bukan 2. Cuma 1. Iya. Kan nggak mungkin bapaknya pakai mukena. Iya. Itu ada TV ya, 20-in. Nah, Ya. kepada Ibu Galuh sebagai wali kelas 6C. Mau silakan Ibu. 6E ya, 6E. Pak Wali mah 2 kali. Ya. Ya. Ya, Selanjutnya yang terakhir kelas 6F Ibu Ratni. Dan di pohon naik di atas panggung Ibu Kartini ya, selaku guru senior, perwakilan dari guru-guru nanti. Iya. Sebentar ya, nanti salaman. Ya. Ya. Bu Sofi, Bu Ratni, ini Bu Kartini, monggo silakan Bu. Secara simbolis. Terima kasih. Monggo, ya. Ya, terima kasih.
Iya, monggo silakan foto bersama Bapak Ibu. Foto Ya, sekali, foto, iya, foto. Ya, ya. iya. Ibu Sofin Perintili ya. Iya. Ya, posenya dulu, foto bersama. Ibu silakan ambil tempat. Iya, monggo silakan. Baik, terima kasih ibu-ibu, kenangan kami tetap menjadi kenangan seumur hidup kami ya. Terima kasih banyak. Dada. Tadi sudah banyak menerima medali hadiah para juara-juara. Cuma sayang Mas Rohim untuk Mamandra belum dapat prestasi ya. Baik, Bapak dan Ibu, sejenak kita hiburan. Ini juga merupakan produk iskul kita. Kita tampilkan teater dari siswa dan siswi SD 007 Sungai Pinang. Dari siswa dan siswi kelas 6. Dipersilakan. Teater Pinang Manis SDN 007 Sungai Pinang mempersembahkan teater remaja adaptasi cerita Malin Kundang berjudul Mala. Didukung oleh para pemain Kirana Maheswari sebagai emak, Gadis sebagai Mala kecil, Amel sebagai Profesor Cuan, Salwa sebagai Mala Sarjana, Amel kembali lagi sebagai Mala Profesor, Nino sebagai Kepala Dusun, dan didukung teman-teman Kaila, Gladys, Jingga, Adel, Cahya, Putri, Siva, Nawal, Nifa, Aisyah, Salwa, Gadis, Cahya Putri, Yoga, Pahril, Barok, Pahri, dan Tegar. Pembaca cerita adalah Mikaela, pengarah cerita Rizky Ramalia SPD, pembina teater Titik Sulianti SPD, pelindung Denok Asmiati MPD, didukung oleh Komite Sekolah SDN 007 Sungai Pinang. Naskah karya oleh Syah Kalana Al-Haji. Mari kita saksikan. Tersebutlah suatu dusun kecil yang non jauh dari hiruk pikuknya kehidupan modern. Hiduplah sekelompok masyarakat yang penduduknya perempuan semua. Hanya kepala dusun yang berjenis laki-laki. Di dusun itu satu-satunya, dan itu pun limited edition. Dusun tersebut bertengger tepi hutan tropis
Indonesia masih perawan. Belum pernah dijamah oleh tangan-tangan keminter yang lebay. Masyarakatnya rukun, tentram, senang bersahabat, dan sangat bersahaja. Tidak pernah tergambar pada warganya watak yang tamak, menangan dan pamer. Tapi apa yang hendak dipamerkan? Hidup saja seringkali pas-pasan, bahkan lebih banyak kurangnya. Tapi mereka masyarakat yang gemar bersyukur pada apa yang telah mereka nikmati. Hidup mereka memang nikmat, selalu nikmat. Apa dalam pohon? Pohon apa? Oh, masa iya sih? Kok pohon cabe, bukannya pohon lombok? Memangnya kenapa? Karena mereka bohong. Kok bohong sih? Iya, sebenarnya kami adalah rumput. Kok bisa rumput? Iya, sebenarnya kami adalah rumput. Rumput kok besar? Memangnya rumput apa? Iya, kami adalah rumput gajah. Aku juga rumput loh. Rumput apaan? Rumput tetangga. Seorang ibu tua berumur swidak lalu duduk termenung hendak mencuci pakaian di sungai kecil ujung dusun Pinang Manis. Ia biasa dipanggil oleh tetangganya Emak. Wajahnya tampak murung, entah apa yang sedang mengganjal hatinya. Aduh, kenapa sih hidupku begini? Udah 3 Ramadan ditambah 3 corona. Bang Jono nggak juga pulang. Anak udah umur 7 tahun. Bapaknya tetap gak ada kabar. Gimana sih? Astaga, Mak, kok melamun? Iya nih, Mak, kesukai duluan. Nggak takut ketemu buaya, Mak. Kan? Astaga, jangan ngomongin buaya ah. Aku jadi geli. Buayanya kan Bang Toib ya, Mak. Kus. Gak apa-apa, aku ya sedih, ya kangen, ya jengkel. Jangan-jangan Bang Toib. Astaga, kenapa diem, Mak? Mak mewe ya, Mak? Gak apa-apa, Mak. Bang Toib gak akan gak bakal dimakan buaya kok. Paling-paling Bang Toib main jadi buaya. Apa? Apa? Astaga, Mak. Ngapain, Mak? Ya nyuci baju lah, kamu kira apa? Makan? Hati-hati, Mak, ada buaya. Nanti Mak Bang Toib jadi buaya. Kini emak sendiri lagi di tepi sungai kecil pinggir hutan dusun. Pikiran emak nelangsa lagi, menghayal lagi pada Bang Toib. Gak apa-apa deh, Bang Toib terselana. Kalau umur terbang, akhirnya kembali ke sana juga. Tadi Mala kemana ya? Mala! Mala! Iya, Mak. Cepet sini! Iya, Mak. Ada apa sih, Mak? Kamu itu dari mana aja sih? Tadi malah habis dari Hulu sana, Mak. Habis menangkap ikan dengan saya dan Putri. Iya, Mak. Di Hulu banyak ikannya. Lihat ini, Mak, ikan yang kami dapat. Iya, Mak. Lumayan untuk makan malam nanti. Kalian harus hati-hati loh ya. Di hutan ini tuh banyak hewan buas. Iya, Mak. Iya, Mak. Mak, Apa? boleh nggak malah ngomong sesuatu? Boleh? Sesuatu apa? Tadi kan malah ketemu rombongan orang dari sana. Nah, mereka itu melakukan hal yang aneh dan lucu, Mak. Aneh? Lucu? Ya gimana? Iya, Mak. Masa mereka mengumpulkan daun kering. Setelah itu memasukkan tanah ke dalam botol dan memakan buah-buahan yang tidak bisa dimakan, Mak. Terus? Boleh nggak malah ikut rombongan mereka, Mak? Apa? 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 Kalau Mala
Mama di sini sama siapa? Bapakmu nggak ada, terus Mama nggak ada. Mama di sini kesepian. Tapi Mak, Mak tahu keinginan Mala, tapi apa Mala bisa jaga diri di sana? Mala kan masih kecil. Mala bisa jaga diri baik-baik, Mak. Ya sudahlah, kalau memang Mala kuat merantau, Mak mengizinkan. Mala jaga diri baik-baik ya. Iya Mak, terima kasih ya Mak sudah mengizinkan kami. Suasana perasaan emak, Mala, Cahaya, dan Putri saat saling bercamuk. Serasa perpisahan itu sangat nyata dan makin dekat. Haru, sedih, risau, khawatir, dan takut di dalam hati emak Mala. Mungkinkah kepergian Mala ini nanti sebagai pelengkap kesempurnaan kesepiannya? Baiklah, Emak akan mengantar kalian kepada rombongan itu. Segerombolan orang dari kota berteduh di bawah pohon besar. Akhirnya, sampai juga di hutan yang terpopuler bioskop-bioskop. Profesor, jalannya cepat sekali. Kami tertinggal di bawah kaki sana. Iya nih dok, saya sangat bersemangat sekali. Profesor, namanya apa ya Profesor? Sepertinya nama dusun ini dusun kakak desa Penari. Ah, Profesor bercanda. Ini main saja. Ya Prof, kakak desa Penari kan film berbagi viral. Terus, apa dong nama dusun ini? Apa ada di dalam peta? Oh, ada ini Prof. Ada di peta. Nama dusun ini dusun Pinang Manis. Oh, Pinang Manis. Udah. Setelah beberapa waktu kemudian, Profesor dan rombongan penelitian hutannya bertahan di tepi hutan dusun tersebut. Mereka melakukan penelitian beberapa hari di situ. Assalamualaikum, permisi. Salam, ada apa Ibu? Ada yang bisa bantu? Mohon maaf sebelumnya, apa saya bisa menemui pemimpin rombongan ini? Ada apa ya dok? Apa kamu kenal ketiga orang ini? Oke, baiklah kalau begitu silahkan. Ada apa ya ibu? Mohon maaf sebelumnya, ibu pemimpin rombongan ini. Iya bu, kenapa ya? Perkenalkan, nama saya Mak Mala. Profesor siapa ya? Nama saya Profesor Suwan. Terima kasih Profesor Suwan sudah sudi berbicara dengan saya. Kedatangan saya ini ingin menyampaikan keinginan anak saya merantau ke kota bersama Profesor, belajar dan mengabdi di kota bersama Profesor. Saya tahu Profesor orang baik dan berpendidikan. Apa ibu tidak khawatir ketika anak ibu saya bawa ke kota? Mereka kan masih kecil bu, mereka juga masih butuh bimbingan orang tua. Tidak Profesor, saya yakin mereka adalah anak-anak hebat. Mereka sudah terbiasa tanpa pendamping orang tua itu. Saya yakin mereka bisa patuh bersama Profesor. Baiklah kalau begitu ibu, saya akan menjaga nasihat ibu. Kalian bertiga boleh ikut ibu ke kota ya? Iya, makasih ya Ibu. Terima kasih Profesor, saya ikhlas dunia akhirat. Akhirnya, keinginan Mala dan kawan-kawannya akan terwujud bersekolah di kota. Sang profesor bersedia membawa dan memelihara mereka hingga menyekolahkan mereka di kota. Tinggal perasaan emak yang sedikit terluka karena akan kehilangannya cukup pada Mala anak semata wayangnya, buah hati dari Bang Toib dan dirinya.
Hari berganti waktu, bulan berganti musim, muda berganti tua. Pohon berganti hutan, dusun berganti lurah. Kehidupan terus bergulir menelusuri rel-rel takdir yang berjalan. 20 tahun sudah, kini malah telah dewasa, menjelma menjadi gadis cantik yang tidak lagi unyu-unyu dengan pipi cantik. Malah sekarang menjadi sarjana yang pintar dan cerdas plus. Kok cerdas plus sih? Maksudnya cerdas dan cantik. Sudah 20 tahun tak terasa, Mama yang dulu gadis kecil ini kini telah menjadi wanita yang hebat. Prof, saya lulus. Berat nilainya, sangat istimewa. Terima kasih ya Prof, sudah melihara dan merawat saya sejak kecil hingga saat ini. Terima kasih atas perjuangan Profesor untuk saya. Alhamdulillah, itu semua kerja keras kamu sendiri, Mala. Baik Prof, saya berjanji kepada Profesor untuk melengkapi hal-hal yang berkaitan dengan lulusan saya ini. Dan saya berjanji kepada Profesor untuk tetap bangga kepada saya. Baik Prof, saya pergi dulu ya Prof. Hati-hati ya. Waktu terus berjalan, musim berganti masa, malah semakin dewasa dan berwibawa. Setelah mendapatkan gelar sarjana, kemudian ia melanjutkan pencapaian gelar master yang diperolehnya dengan singkat, lalu gelar doktoral hanya dengan 1 putaran musik. Astaga Mak, dengar kabar nggak Mak? Katanya ada profesor yang mau menyusul kita. Orangnya juga baik, pintar. Aku jadi keinget malah anakku yang belum merantau kota. Gimana ya sekarang keadaannya? Aku udah baik-baik saja deh. Doaku selalu untuk Mala. Ternyata bagus juga ya hutannya. Saya juga kurang tahu. Oke. Permisi Ibu, saya ingin bertanya. Oh iya, silakan Ibu, mau nanya apa? Nama dusun ini dusun apa ya Bu? Oh, dusun ini namanya dusun Pinang Manis. Pinang Manis? Ini kan dusun halamanku. Ada apa ya? Ada apa Ibu, kok seperti terkejut begitu? Tidak apa Ibu, tadi saya hanya mau perjalanan. Oh begitu. Kupikir dia mirip Mala anakku. Apakah aku harus menanyakannya? Permisi Ibu, apakah Ibu mempunyai saudara atau kenalan di sini? Tidak Bu. Kenapa ya bertanya? Tidak apa-apa. Sudah ya, jangan mengganggu. Saya di sini mau bekerja. Tolong, jangan ganggu waktu saya. Hei Ibu, tolong ya, kalau di dusun ini sopan sedikit kenapa? Mas orang dia orang tua kami di sini. Urusan sama saya apa? Tidak, mungkin Ibu itu hanya terbawa emosi. Saya tadi hanya menanyakan tentang Anda, sebab Daun mempunyai anak yang sampai sekarang tidak pernah pulang. Egoisnya telah menguasai dirinya. Profesor Mala telah terlanjur membuat orang-orang ini kecewa, dan mereka warga dusun itu telah membuat Profesor Mala merasa diremehkan dan dipojokkan. Ia bertahan dalam pendiriannya yang tidak mau mengakui dirinya adalah anak si emak tua renta. Tapi aku yakin kau adalah anakku si Mala. Susah ngomong sama orang tua.
Gak percayaan betul? Oke, aku yakin kau adalah Mala anakku. Mala, aku adalah ibumu, Mala. Saya nggak kenal. Ini loh Pak, ada orang yang mirip Mala, tapi dia tidak mengakuinya bahwa dia itu Mala. Apa benar itu, Mak? Coba boleh saya lihat itu? Iya, Mak. Ini si Mala. Ada kutilnya. Kamu pasti Mala. Mengaku saja. Jika aku Mala, kalian mau apa? Hormati makmu yang sudah menunggu lama kan kepulanganmu. Kapan lagi kau dapat berbakti kepada makmu yang telah tua, renta, miskin, dan lemah? Kapan lagi kau dapat berbakti makmu? Makmu menunggumu. Setiap waktu doanya untukmu Mala. Apa iya? Iya dong. Dasar memang kau tak anak kau tahu diri. Sini, siap tongkat pusakamu. Kutuk aja dia, Mak. Kuku tuh gak enak. Kuku tuh gak enak. Kalau dia kuku jadi batu, dia anakku. Dan kalau dia kuku jadi katak, dia juga anakku. Ya sudahlah. Kuku tuh kau jadi anak cantik dan soleh. Pesan moral cerita ini, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Kemanapun kita merantau, jangan sesekali melupakan tanah air kita dan orang tua, dan sanak keluarga kita. Mata uang yang paling berlaku dimanapun kita berada adalah mata uang kejujuran. Terima kasih. Sekejam-kejamnya seorang ibu mana yang tega mengutuk anaknya menjadi batu? Biar lebih bagaimanapun keadaan, seorang ibu adalah yang paling mulia di muka bumi ini. Hormati ibumu, gurumu, ayahmu, sanak saudaramu, dan sahabatmu. Terima kasih kami ucapkan kepada kepala sekolah, para guru, dan para orang tua murid yang sudah mendukung kegiatan kami. Kami dari Pondok Pinang Manis mengucapkan terima kasih. Ya, tepuk tangannya mana? Luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu paduan suara detik-detik perpisahan yang akan dibawakan siswa dan siswi kelas 5.
Lagu ini juga hasil karya dari Bapak Birhan SPD, guru SD Marnadu Sungai Pinang. Cek sekali lagi, dimohon kepada Bapak dan Ibu guru supaya berbaris di depan sini. Nanti kepada anak-anak sekalian silakan bergiliran bersalam-salaman kepada guru kalian. Setelah siswa selesai maka diikuti oleh orang tua wali murid. Ya, silakan. Ya. Agak mundur Bu karena agak gerimis. Dari 6A silakan baris diatur. Ya, baris. Ya. Ya. Langsung saja satu persatu. Langsung saja satu persatu. Ya. Bersalam-salaman. Ya. Ya. Langsung baris belakang. Setelah itu kembali ke tempat duduk kembali. Ya, satu-satu ya sayang ya.